Salam brother and sister dimanapun berada. Saat ini jumpa lagi dengan saya dalam video kali ini. Selamat menyaksikan dari awal sampai akhir. Mohon agar tidak di skip ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yaitu puji Tuhan dari Tuhan Yesus Kristus, Yesus Elohim. Ya, kalau kita masih ada saat ini, itu adalah kemurahan dari Bapa Yahweh. Dan di sini saudara, ya di sini kita juga bersaksi disuruh sama Bapa Yesus Elohim, karena saat ini genting ya saudara, genting karena hari ini adalah hari semakin singkat, sangat singkat, urgent saudara. Dan di sini kita akan bersaksi tentang pengkhotbah ya kan, pengkhotbah 9 saudara. Pengkhotbah 9. Shalom. Pengkhotbah 9 ayat 1. Dicatat semuanya deh. Ini berdasar Shalom. Shalom. Sampai pengetahuan gitu. Jadi ya di sini ya, sebelum kayak ayat firman, di sini saya menyampaikan penglihatan saya ya saudara, dimana tadi pas kita doa itu penglihatan saya itu banyak orang yang memikul salib, tapi memikul salibnya itu mereka sambil berjalan tapi di situ, tapi kata Roh Kudus, berlarilah saat ini, berlarilah artinya itu ini saudara, yang artinya kita harus doa semakin kencang, harus berpuasa, harus benar-benar menjaga kekudusan, menjaga hidup kita, karena iblis pun bisa menjatuhkan kita lagi saudara, karena dia pun gak ingin banyak yang terselamatkan masuk ke kerajaan surga. Makanya kata Bapak, berlarilah, karena banyak manusia yang berlambat-lambat dalam arti tidak mau bertobat dan berlambat-lambat bertobat. Di situ Bapak menegaskan kembali bahwa harus berlari saat-saat ini, yang artinya kita harus mengejar doa, mengejar segala sesuatu, karena segala sesuatu itu yang artinya kita harus menjaga kekudusan, ini segala macam banyak, karena masuk ke kerajaan surga bukanlah hal yang mudah, bukan saudara, karena jalan itu adalah jalan yang sempit. Di situ dimana kalau sempit berarti harus menerima segala proses, harus menderita, harus memikul salib yang kita tanggung, karena dia pun memikul salib gitu saudara. Dan juga saudara, di sini kita perlu bertobat sungguh-sungguh saudara, karena kalau nggak bertobat sungguh-sungguh, Bapak pun marah kepada kita. Makanya kata Bapak, berlari, karena saat-saat ini, hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat singkat, cepat saudara. Kalau hari-hari ini tuh saudara, kita kayak dibikin sibuk gitu, nggak terasa hari udah mau menjelang malam aja saudara. Kita merasakan hal seperti itu saudara. Jadi sangat-sangat kita pun kewalahan sih gitu saudara, karena misalkan kita selesai ini, kita mikir lagi, oh ya harus ngerjain ini gitu, harus ngerjain ini banyak yang harus dikerjakan. Dan juga nggak boleh lupa doa saudara. Doa ini kalau lupa bisa gawat saudara. Terkadang kita juga ini saudara, misalkan udah capek, pasti malas berdoa kan saudara, pasti malas itu saudara. Nah habis itu kalau udah males, udah menuruti daging daripada roh ya saudara, karena daging ini lemah ya saudara, tapi roh penurut gitu saudara. Nah terus ya kebanyakan kita mengingini keinginan daging gitu kan kalau lagi capek gitu saudara. Terus seperti itu saudara. Tapi yang Bapak mau ya, walaupun lagi lemah letih lesu loyo tak berdaya, harus tetap berdoa walaupun ya singkat-singkat gitu saudara, karena kan
ngantuk ya kan, itu harus dikikis sebenarnya saudara. Tapi kalau bisa ya agak lama berdoa saudara, karena kalau lama itu kita berarti merasakan hadirat Tuhan, kita harus merasakan jamahan lawatan Tuhan, kita harus meresapi lagu-lagu lagu-lagu yang kena dalam kehidupan kita gitu saudara. Ya sakit, kalau sakit ya pasti malas. Iya pasti malas, bener sih, pasti malas. Dan kita juga kalau lagi sakit jangan berfokus sama Sakit dan masalah kita, karena kan kita punya Allah yang besar ya saudara. Tuhan Yesus itu besar saudara, Tuhan Yesus itu hidup saudara. Jadi kita jangan berfokus sama sakit ataupun masalah kita saudara. Jadi seperti itu saudara, makanya saat-saat ini pun kita harus banyak berdoa, banyak makin banyak-banyaklah double saudara. Kalau bisa double saudara, karena kalau double berarti kita semakin ini saudara, semakin rohnya menyala-nyala gitu saudara. Nah seperti itu. Nah terus juga saudara, di pelantasnya itu dimana banyak ya saudara, banyak orang yang sekarang cawan murka Allah udah diturunkan saudara, cawan murka Allah ya saudara, cawan murka Allah, dan juga malaikat sudah keliling, sudah menabur itu cawan murka Allah, dan juga ilalang dan gandum sudah dipisahkan dan sudah dituai saudara. Makanya saat ini kita harus tahu di mana kita, di ilalang apa di gandum. Kalau di gandum kita harus berbahagia, kalau di ilalang kita harus bertobat saudara. Selagi masih ada kesempatan ya bertobat saudara. Nah kalau nggak ada kesempatan barulah beratap tangis saudara, karena di situ pintu kemurahan Tuhan sudah tertutup ya, sudah tertutup di alam roh, tapi di dunia nyata masih dikasih kesempatan saudara, masih dikasih kesempatan. Makanya kalau masih ada waktu, mau semenit sekarang, mau sedetik ini, mau menit sejam akan datang, kita lebih baik bertobat saudara, nggak usah ditunda besok, kebanyakannya besok saudara. Jadi nggak usah seperti, jadi kayak kita pun juga ya lagi kalau udah telat gitu saudara, kalau udah telat pintu kemurahan Tuhan sudah tertutup ya, kita hanya bisa menangis kan saudara, tapi bukan menangis tidak ada gunanya, tidak ada gunanya itu saudara. Lebih baik kita sekarang bertobat lebih sungguh-sungguh lagi saudara. Dan di mana saudara, di sini kita cerita ada seorang ibu lah ini saudara. Karena kan mereka hanya mau mendengarkan firman yang enak aja. Karena itu juga udah dikerasin hatinya sama bapaknya saudara, yang udah minum jus itu saudara. Jadi kalau udah masuk cairan itu ke dalam tubuh mereka, jadi iblis yang berkuasa. Jadi mereka tidak akan mempan dikasih firman Tuhan saudara, dan maunya firman Tuhan itu yang lembut-lembut saja saudara. Kalau ditegur pasti ngambek saudara. Dan juga di sini apa sih yang diceritakan seorang ibu saudara. Di seorang ibu ini kita nggak boleh sebut merek ya saudara. Dari seorang ibu ini dia kita lagi beli sesuatu lah saudara, beli sesuatu, kita ketemu sama ibu ini, tante gitu kan, ibu gitu kan, teman gereja gitu kan. Tapi habis itu ngobrol lah ibu-ibu ini apa mama saya, mama Kawita sama ibu ini kan. Terus ngobrol mereka. Awalnya sih ngobrolnya baik-baik saudara. Iya, awalnya sih mereka baik-baik saudara ngobrolnya, tapi kelamaan dia ngomongin gini, maaf ya, kata Kawita, iya gitu kan. Barulah di situ makanya di situ mereka barulah ibu ini berbicara tentang suaminya yang selingkuh ya kak, selingkuh, dan mereka tetap tinggal satu atap saudara, masih tinggal satu atap sama anak-anaknya saudara. Tapi dia bertahan, tapi banyak orang yang datang kepada dia, ampunilah suamimu. Nah terus tapi dia bilangnya gini, sangat sulit itu mengampuni suami saya ini, karena kelakuannya itu loh yang selingkuh sama perempuan yang belum bisa dihilangkan gitu kan. Terus dari semenjak berjaya sampai bangkrut sekarang gitu kan. Habis itu ibu-ibu seperti itu. Nah, terus saya nggak terlalu dengar lah apa yang mereka bicarakan, tapi intinya penceraian lah gitu kan saudara, perceraian dan perselingkuhan lah saudara. Tapi banyak orang yang mengatakan ampunilah, tapi dia nggak mau merespon dan nggak mau mengampuni, karena mengampuni itu yang paling sulit ya saudara. Bagi manusia kan mengampuni musuh itu sulit saudara, karena orang berbuat jahat sama kita harus balas kebaikan, itu sangat susah dilakukan
saudara. Dan disitulah terus cuman saya kan mendengar seperti itu kayak, ada Tuhan, kok ngomongnya di depan anak kecil gitu kan, di depan masih anak remaja lah, masih kayak belum nikah lah gitu kan. Nah, terus kan seperti itu saudara. Nah, terus itu saya dengarnya itu doang, tapi kata bapak, abis itu udah kita udah nggak sautin apa-apa, kita nyampe di rumah masing-masing, kakak kita di rumahnya, aku di rumah aku gitu kan. Abis itu jam 6 lah saudara, jam 6 itu adalah suara Tuhan dari saya itu disampaikan lah ke mama saya, kayak curhat itulah Tuhan. Bapak Yahweh itu udah lagi curhat sejam, tau sudah, jadi jam 6 sampai jam 7 saudara. Itu saudara, bapak curhat sama tapi curhatnya saya lagi melek saudara, jadi nggak berdoa, dalam kondisi nggak dalam berdoa gitu kan. Tapi dia teruslah kayak menyampaikan perumpamaan manusia itu kurang bersyukur, bla 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 bla. Itu doang yang saya ingat, kata-katanya saudara, selebihnya saya lupa gitu kan. Perumpamaan. Nah, terus tapi mama saya merasa kena dengan tepat sasaran gitu saudara, apa yang dibilang sama Bapak Yahweh. Terus iya itu aku dalam hatinya gitu kan. Terus kan seperti itu saudara. Abis itu bapak udah selesai curhat lah, udah selesai, saya mandi lah saudara. Saya itu baru banyak mandi jam 7 saudara. Tapi sebelum saya mandi kan itu masih sesi curhat kan ya saudara. Mama saya bilang, bentar dulu ya, padahal nggak bisa dihentikan gitu saudara, nggak bisa dihentikan itu saudara. Jadi saudara, abis kita bertemu dengan ibu itu saudara, kita kan pulang masing-masing masing-masing kan saudara. Terus si Angel lagi bincang-bincang lah sama mamanya, karena mereka lagi membahas ibu itu saudara. Iya, ibu itu. Membahas ya udah pokoknya pergumulan ibu itulah dibahas lah sama mereka bertiga kan saudara. Bahasnya dalam sesi mata rohani ya saudara, bukan kayak menyalahkan ini bukan. Terus abis itu masuklah bapak menyampaikan pesan gitu saudara. Jadi kayak ngobrol biasa gitu saudara, antara bapak dan anak saudara gitu. Jadi melalui hambanya Angel saudara, kan di rumah masing-masing, di rumah saya dan rumah Angel. Nah, saat itu si Angel sama keluarganya lagi membahas saudara. Kalau saya sama mama nggak terlalu membahas ibu itu saudara, hanya sekilas-kilas aja saudara, karena saat itu saya sedang nyuci saudara, jadi nggak terlalu membahas kejadian tadi itu saudara. Terus kan seperti itu saudara. Nah, terus ya sudah selesai itu, lucu banget mama saya disuruh tahan gitu, diem tuh kayak nggak tanpa langsung kayak diem dulu deh gitu kan. Tapi nggak bisa didiamkan, itu terus mengalir. Terus abis itu udah selesai, barulah saya mandi, barulah kita kesini berdoa gitu saudara. Jadi 1 jam itu bapak bicara, kalau kata mereka saudara yang disampaikan oleh bapak ya saudara. Karena kalau Angel menyampaikan lagi dia lupa saudara. Iya. Karena kan bapak sendiri saudara, kalau Tuhan Yesus yang menyampaikan itu kan kita nggak pakai logika saudara. Jadi Tuhan Yesus sendiri, jadi kita nggak ingat apa yang disampaikan oleh bapak, sehingga apa yang disampaikan oleh bapak yang mendengarkannya itulah yang harus mendengarkannya dengan seksama saudara. Jadi bisa menyampaikannya kepada yang bernubuat gitu saudara. Jadi yang kami tangkap itu saudara, dari curhatan bapak ke mereka ini adalah banyak manusia yang menyalahkan Tuhan, terus banyak manusia yang banyak manusia yang marah sama Tuhan, banyak manusia yang tidak mau bersyukur. Terus apa lagi? Terus ya intinya kesana lah. Terus kalau mengampuni kurang, ya tidak mau mengampuni saudara. Jadi mereka ya memang sih sulit saudara untuk mengampuni, itu butuh tuntunan Roh Kudus sendiri saudara. Tuhan yang menjumpai. Ya, tuntunan dari Bapak Yahweh sama sendiri yang membuka hati orang. Mama saya lucu banget saudara. Mama saya, kok susah kali ya mengampuni gitu, kayak cerita ibu ini tuh sama kayak cerita keluarga saya ini saudara, sama saudara, hampir mirip lah gitu kan saudara. Nah, terus kata mama saya, kok susah sekali mengampuni. Nah, terus barulah kita di situ sharing lah. Nah, terus kata mama yang itu nggak segampang itu mengampuni, karena mengampuni itu harus Tuhan langsung, waktunya Tuhan itu harus antara Tuhan berjumpa sama dia atau enggak ada ada orang yang diutus untuk menyampaikan tentang pertobatan dan mengampuni itu. Kalau misalkan belum ada ya nggak bisa itu saudara, masih terus akan pahit. Dan juga saudara dan seperti itu saudara, dan juga saya baru tahu oh ya begitulah. Terus
mama saya bersyukur lah karena Tuhan bekerja dalam hidupnya mama saya gitu. Jadi apa namanya, saat itu mamanya Angel kan lagi pergumulan itu ya saudara, yang seperti yang sudah saudara tahu, pergumulan hidup mamanya Angel itu saudara. Jadi Tuhan memberikan apa namanya, bukan apa sih, Tuhan mengutus mama saya lah saudara, mengutus mama saya untuk menyampaikan firman Tuhan kepada mamanya Angel saudara tentang pertobatan dan mengampuni saudara. Karena saat itu kan kami kan tetangga saudara, jadi mama saya mainlah ke rumah itu, dan bukan kebetulan sih, mama saya itu sudah tahu ceritanya itu dari teman gereja kami yang satunya lagi saudara. Jadi ada berita burung lah saudara, karena mama saya penasaran, mama saya mau tahu gitu saudara, gimana kebenarannya gitu saudara. Nah dari situ baru udah mama saya dipakai Tuhan untuk menyampaikan pertobatan, untuk menyampaikan firman-firman Bapak Yahweh Shalom saudara. Jadi dari situlah mamanya Angel tergerak hatinya, oh jadi begitu ya, mengampuni, mengasihi suami yang sudah berpaling gitu saudara. Terus pokoknya banyak lah jadi tergantung Tuhan caranya itu. Kita tidak bisa mengadopsi cara-cara Tuhan lewat orang-orang lain saudara. Jadi misalnya gini saudara, ada orang sakit kanker saudara, dia caranya yang dikasih Tuhan itu berpuasa selama 40 hari atau 40 malam saudara. Tetapi ada juga nih si B sakit kanker juga. Nah si B ini mengadopsi cara si A nih saudara. Nah itu tidak bisa. Nah pas dicoba sama si cara B ini, si orang B ini, dia kok saya beda ya, saya nggak ada dapat jawaban dari Tuhan Yesus ya saudara, kata gitu kan. Terus tapi si orang A ini sembuh dengan cara dia berpuasa 40 hari 40 malam ini saudara. Nah begitu pas diterapin sama orang B ini nggak mempan saudara, maksudnya bukan nggak mempan, nggak ada jawabannya saudara gitu kan. Nah ternyata Tuhan mau itu kita tidak boleh mengadopsi cara orang lain saudara dalam hidup kita pribadi saudara. Makanya Tuhan berkata cara Tuhan itu unik deh. Tuhan Yesus itu pribadi yang unik dan kreatif saudara. Jadi Tuhan Yesus itu banyak cara saudara untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan, untuk menyampaikan pesan-pesan Bapak Yesus Shalom ya saudara. Jadi unik saudara. Maka dari itu dibilang Tuhan itu unik saudara. Maka dari itu kita tidak bisa menyamakan cara-cara cara-cara orang yang satu dengan yang lainnya saudara. Maka dari itu Tuhan ingin menunjukkan kuasanya saudara. Jadi ada kesaksian saudara, kesaksian hidup dalam orang tersebut saudara. Jadi ya kita tidak boleh mengadopsi, hanya kita bisa mendengarkannya saudara. Berarti dia orang itu sembuh dengan cara berpuasa. Nah selanjutnya kita tanya lagi sama Tuhan, Tuhan apa yang harus kami lakukan untuk sembuh dari sakit kanker atau keluar dari cara ini. Karena ada cara Tuhan yang lama, ada cara Tuhan yang cepat, ada cara Tuhan yang dalam sekejap mata saudara. Iya, jadi kita tidak bisa memaksakan Tuhan, saya udah berpuasa, saya udah berpuasa seperti ini dengan sesuai dengan ibu ini, tapi kok saya nggak mempan Tuhan gitu kan, bahasa manusia sehari-harinya saudara. Kok nggak mempan, kok saya belum sembuh juga Tuhan, kata gitu kan. Terus tetapi orang ini sembuh Tuhan. Nah kita harus tanya lagi sama Tuhan, Tuhan apa yang kau mau dari hidupku gitu. Harus tanya saudara, tanya sama Bapak Yahweh Shalom, apa ya Tuhan yang kau mau, saya harus bagaimana supaya saya sembuh saudara, begitu saudara. Jadi Tuhan itu melihat ada nggak nih tindakan kita, ada nggak kita mau bertanya sama Bapak Yahweh Shalom dalam pergumulan hidup kita saudara. Jadi kita tidak bisa memaksakan, kita tidak bisa memaksakan kehendak Bapak Yahweh Shalom. Banyak cara Tuhan itu ya, namanya juga Tuhan ya. Tuhan itu kan banyak cara ya saudara ya, roh kan saudara. Jadi Tuhan itu bisa menyamar, bisa memakai cara burung-burung di udara, bisa memakai orang-orang di luar, bisa memakai orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita saudara. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak Bapak Yahweh Shalom saudara. Seperti yang dikatakan kitab Pengkhotbah 9 saudara, nasib semua orang sama, tetapi caranya berbeda saudara. Jadi Tuhan itu merupakan pribadi yang unik, pribadi yang ajaib, pribadi yang banyak cara banget saudara, yang tidak bisa kita pikirkan. Jadi kan benar tuh lagu yang apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup
segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Jadi yang Tuhan mau itu adalah kuasanya. Tuhan ingin menunjukkan kuasanya kepada orang tersebut, masing-masing orang dengan cara yang berbeda-beda. Berarti tetapi kuasanya sama, tujuannya sama, yaitu agar kita lebih lagi mendekat. Kalau misalnya Tuhan memberikan cara atau jalan yang lama gitu saudara, menurut manusia lama saudara, tetapi menurut Tuhan itu sekejap mata tuh saudara. Nah itu artinya apa? Artinya agar kita lebih lagi mendekat kepada Bapa Yahweh SWT, kan, dan firman-Nya, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat, ya saudara. Disitu kan firman-Nya, mendekatlah kepadaku maka aku akan mendekat bagi siapa yang mendekat, dan carilah aku selagi aku masih bisa ditemui, gitu kan. Ada saudara firman-Nya, carilah aku selagi aku masih bisa ditemui saudara. Jadi selama kita masih hidup di dunia ini, selagi masih ada kesempatan di dunia ini, pergunakanlah waktu yang ada untuk memuji, memuliakan, menyembah, membaca firman Bapa Yahweh SAW saudara. Jangan sia-siakan hidup ini saudara. Jadi kan hidup ini adalah kesempatan saudara. Hidup ini adalah kesempatan. Jadi kita pakai hidup ini untuk menjadi berkat, menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kita saudara. Begitu saudara. Jadi benar-benar caranya itu banyak saudara, ada yang lama, ada yang cepat. Kalau cepat ya puji Tuhan, haleluya. Kalau lama ya berarti Tuhan ingin masih melihat kesungguhan hatinya saudara, melihat kesungguhan hati masih melihat kesungguhan hati manusia itu sendiri saudara, yang diizinkan saat itu mengalami pergumulan hidup saudara. Jadi jangan berfokus sama masalahnya, tetapi berfokuslah sama Bapa Yahweh SAW, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Allah yang besar ya saudara. Jadi firman Tuhan ini tidak hanya sekedar teori saudara, tidak hanya sekedar terjadi di tahun 2000 tahun yang lalu, tetapi terjadi juga di tahun yang saat ini, di zaman sekarang ini saudara. Apalagi sekarang ini zaman antikris ya saudara, di mana keadaan manusia di akhir zaman ini sudah tergenapi ya saudara. Kalau kami lihat secara mata rohani itu sudah tergenapi saudara. Jadi benar-benar tidak hanya sekedar omong kosong belaka firman ini saudara. Jadi benar saudara. Jadi Tuhan itu tidak hanya mau membaca, manusia itu tidak hanya sekedar membaca Alkitab, tetapi Tuhan mau dia melihat nih, manusia ini melihat kuasanya Bapa Yahweh dan mempraktekkan. Iya, Tuhan Yesus itu teori dan praktik saudara. Jadi tidak hanya sekedar teori, tetapi Tuhan juga mempraktekkannya kepada setiap manusia, baik di 2000 tahun yang lalu maupun di zaman sekarang ini saudara. Jadi maka dari itu Tuhan kan bilang, ikutilah teladan-teladanku. Berarti itu kan kita harus menjadi pelaku firman Tuhan atau praktek firman Tuhan saudara, praktek firman Bapa Yahweh SAW saudara. Jadi begitu saudara, seperti di kitab Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai selesai saudara, tapi kita tidak membaca semuanya saudara. Firman Tuhan, nasib semua orang sama. Ini ayatnya yang mana nih? Panjang saudara. Nih, ayat 5 aja kali ya. Kita baca ayat 5, Pengkhotbah 9 ayat 5. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi kebahagiaan mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Jadi kita yang hidup ini saudara, pasti tahu kan kita akan mati saudara. Nah maka dari itu selagi kita masih hidup ini, kita pergunakanlah waktu itu saudara untuk melihat kuasa Bapa Yahweh SAW yang bekerja dalam hidup kita saudara. Pergunakanlah waktu yang ada saat ini saudara, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat saudara. Dan orang yang mati pun sudah tidak tahu lagi saudara, tak tahu apa-apa lagi saudara, tidak ada upah lagi saudara untuk orang yang mati itu saudara. Tidak ada kenangan lagi, tidak ada kebencian lagi. Maka dari itu orang hidup dan orang mati kan sudah tidak ada hubungannya lagi, sudah diputuskan saudara, udah putus hubungan itu sebenarnya orang hidup dan mati. Maka dari itu kita tidak boleh menyembah orang mati atau mendoakan orang mati saudara, dan tidak boleh hidup menurut tradisi nenek moyang lagi saudara. Karena kalau menurut hidup tradisi nenek moyang itu kita tidak sesuaian dengan kebenaran firman Tuhan. Ada saudara di firman-Nya tentang
orang Yahudi dan orang Farisi yang mengikuti adat istiadat itu, saudara. Nanti kita cantumkan, saudara, ya. Jadi di mana orang Farisi dan orang Yahudi itu mengikuti tradisi nenek moyang. Nah, Tuhan marah, saudara, sama mereka itu, saudara. Karena apa? Karena mereka tidak percaya sama Tuhan, saudara. Mereka lebih percaya sama tradisi-tradisi nenek moyang itu, saudara. Maka dari itu mereka lebih menuruti perintah manusia daripada perintah Allah. Iya, jadi nggak bagus sebenarnya, saudara, kalau terlalu banyak tradisi-tradisi nenek moyang, saudara. Karena apa? Yang maksudnya gini, saudara, tradisi nenek moyangnya tuh kita mendoakan orang mati, padahal kan sudah tidak ada faedahnya lagi, saudara. Sudah tidak ada fungsinya lagi kita berhubungan sama orang mati, saudara. Jadi yang ada itu si Iip, saudara. Iip senang, saudara, kalau kita masih menyembah atau mendoakan orang mati, saudara. Padahal orang mati itu tidak ada lagi sangkut pautnya sama orang hidup, saudara. Maka dari itu Tuhan berkata kepada kita, orang yang hidup itulah yang Tuhan masih lihat, saudara. Orang yang hidup itulah yang masih diberikan kesempatan oleh Bapa Yahweh Semesta untuk lebih lagi bertobat sungguh-sungguh, saudara. Jadi mengakui dosa setiap hari, saudara, selagi masih ada kesempatan dan waktu, ya, saudara, yang diberikan oleh Bapa Yahweh Semesta, saudara. Dan juga kan cara Tuhan unik, ya, saudara. Cara Tuhan unik itu, misalkan satu manusia ini ada 1 miliar di dunia ini, apa 8 miliar lebih. cara Tuhan itu lebih daripada 8 miliar, saudara. Karena cara dia, setiap manusia berbeda-beda. Tuhan itu nggak selalu sama kasih keajaiban. Maka dalam kelemahanku kuasamu bekerja. Makanya kita bersyukur, saudara, kalau kita mempunyai kelemahan. Itu merupakan sesuatu yang sangat berharga mungkin, ya, karena dari kelemahan kita melihat kuasa Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita harus mengucap syukur selalu. Jangan pernah berkata kepada Tuhan, Tuhanku kayak diam saja gitu melihat sengsaraku, melihat ini. Tuhan nggak diam saja, Tuhan selalu bekerja, tapi kita yang nggak tahu bahwa Tuhan telah bekerja. Tuhan sudah merancangkan semuanya dari rahim ibu kita sampai kita sekarang ini. Tuhan sudah merancangkan, oh kamu seperti ini, kamu adakah masa sulitnya, adakah masa bahagianya, ada masa sedihnya. Karena semuanya ada waktunya, saudara. Semua ada waktunya, karena waktu Tuhan itu pasti yang terbaik dalam hidup kita, walaupun prosesnya yang sangat sakit, saudara. Tapi kita percaya bahwa Dia mendatangkan rancangan-rancangan yang damai sejahtera, bukan rancangan yang kecelakaan, saudara. Makanya seperti itu, saudara. Makanya kita harus mengucap syukur atas apa yang Tuhan kasih kepada kita, baik buruknya Tuhan, baik buruk Tuhan yang Tuhan kasih. Makanya katanya Ayub berkata kepada istrinya, masakan kita menerima baik dari Tuhan, tetapi nggak mau terima yang buruk dari Allah gitu. Makanya kita harus menerima baik buruknya dari Allah, Yesus Mesih, karena itu pemberian dari Dia. Kita harus terima, saudara, karena Dia adalah Allah. Dia tahu apa yang terbaik dalam hidup kita. Dalam kitab Markus, saudara, Markus 7 ayat 1-13, ya, saudara. Perikopnya perintah Allah dan adat istiadat Yahudi, saudara. Dimana di sini diceritakan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat Yerusalem datang menemui Yesus, ya, saudara. Jadi mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan yang najis, saudara, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu. Nah, terus abis itu orang-orang Farisi ini bertanya, dan orang-orang ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, mengapa muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan yang najis? Kata orang Farisi itu, ya, saudara. Jawab Yesus, jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia, saudara. Jadi di sini jangan sampai kita lebih mengutamakan adat istiadat atau perintah manusia, saudara, daripada perintah Tuhan Bapa Yahweh Semesta, saudara. Maka dari itu kan bangsa Indonesia ini kan banyak adat istiadatnya, saudara. Nah,
ada adat istiadat yang perlu kita contoh, ada adat istiadat yang perlu kita tinggalkan kalau kita sudah hidup lahir baru sebagai anak Bapak Yahweh SAW ya saudara, yang sudah sungguh-sungguh ya saudara, yang bertobat sungguh-sungguh ya saudara. Kalau bisa tidak usah lagi mengikuti adat istiadat saudara. Lebih baik Soalnya ada firman-Nya, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah akan. iya, jadi lebih baik kita mengikuti perintah Bapak Yesus SAW ya saudara. Jadi kita baca lagi di Markus 7 ayatnya yang ke-7. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 9, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah, supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku, yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah. Nah, dengan ayat yang ke-13, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan saudara. Jadi itu ya saudara. Jadi jangan kita kita jangan berpautan sama adat istiadat ya saudara, gitu. Begitu saudara. Di dalam kitab Markus ini saudara, Markus 7 saudara, gitu saudara. Jadi kita kan sudah hidup di zaman anugerah saudara. Jadi Tuhan Yesus itu lebih memberikan anugerahnya saudara kepada anak-anaknya yang ada di dunia ini saudara. Maka dari itu sekarang ini Tuhan lagi mencurahkan api Roh Kudusnya ya saudara. Jadi sebelum diambil saudara, makanya itu selagi masih ada kesempatan, Tuhan masih memberikan Roh Kudusnya kepada kita semua saudara. Begitu saudara. Jadi pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat jahat saudara. Karena sebentar lagi emang Roh Kudus akan sudah semakin diambil saudara, sudah semakin gimana ya, Roh Kudus itu sudah semakin akan diangkat ya saudara, akan diambil saudara. Karena kan sekarang ini kita zaman antikris ya saudara. Karena nggak selamanya Roh Kudus diam di bumi ini. Iya. Ada saatnya dia akan diambil, karena dia juga akan balik kepada Bapa yang di sorga, sama seperti Yesus. Begitu saudara. Jadi kita hidup di zaman anugerah, dan sekarang ini juga kita di zaman antikris ya saudara, di mana kalau saudara secara mata rohani melihat, banyak saudara udah keadaan manusia di akhir zaman ini saudara yang tergenapi di dalam firman Tuhan itu saudara. Maka dari itu banyak yang sudah tidak lagi percaya sama kedatangan Bapak Yahweh SAW saudara. Jadi dibilang ya zaman antikris saudara, karena ya nggak percaya, karena mereka udah bosan dengan berita katanya Tuhan Yesus mau datang, dari dulu sampai sekarang nggak datang katanya gitu kan saudara. Maka dari itu banyak yang sudah kecewa dengan pemberitaan kayak gitu saudara. Tetapi sekarang ini tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi penangguhan untuk kedatangan Bapak Yahweh SAW ya saudara. Maka dari itu sekarang ini kita semakin digencar ya saudara, kita semakin berlari. Jadi hidup kita itu sekarang berlari saudara, berlari untuk sebagai pertandingan saudara. Gimana pertandingan yang lomba lari saudara, untuk mendapatkan hadiah ya saudara, mencapai garis finish saudara. Jadi hidup kita ini sekarang berlari-lari, bukan lagi untuk bersantai-santai saudara. Karena sekarang ini waktu semakin cepat saudara. Satu hari, misalnya hari Senin, kita beraktivitas, tahu-tahu udah malam aja saudara kan, tanpa kita sadari saudara. Ya ampun, cepat sekali waktu ya berlalu gitu saudara. Jadi bedanya kalau atlet-atlet kan mereka bertanding tapi dapat piala. Kalau kita bertanding dapat mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan saudara. Iya, jadi begitu saudara. Jadi tapi kita bertandingnya secara sportif gitu. Sportif yang artinya nggak boleh curang, ya artinya kita harus tetap kudus gitu saudara, gitu. Begitu saudara. Nah, terus kan seperti itu saudara. Nah, terus ya banyak di dunia ini kita harus mengucap syukur sih, terutama sudah mengucap syukur. Manusia itu misalkan kita diberikan berkah sedikit, walaupun sedikit kita harus bersyukur. Nggak boleh kayak kok Tuhan ngasihnya dikit-dikit banget ya, nggak boleh begitu saudara. Tapi itu kehendak dia juga, mau ngasih dikit mau ngasih banyak. Kita hanya perlu bersyukur, mengucap syukur, mau dalam kesesakan, mau dalam bahagia, mau dalam kesedihan, penderitaan, kita harus mengucap syukur. Walaupun
sangat sakit ya saudara. Kalau mengucap syukur dalam kesesakan itu susah banget Apalagi kalau dilakukan. Nggak punya uang susah banget itu. Makanya kita harus menjadi iman kita terus harus yakin gitu saudara. Kita harus percaya, buktinya nyusul gitu saudara. Misalkan kita nggak punya apa-apa, tapi Tuhan, aku percaya aku punya ini Tuhan, saudara, aku punya kebutuhan, tapi imanmu harus tetap berjalan gitu. Imanmu harus tetap berjalan, tapi buktinya nyusul saudara gitu. Iya. Shalom Malaikat malaikat Mikael gitu saudara. Iya, benar. Tinggal sedikit benar itu. Tinggal sedikit cahaya firman Bapa Yahweh Salam ya saudara. Karena firmannya pun, kuasa firmannya pun akan diambil gitu saudara. Makanya selagi masih ada masih berkuasa firman ini saudara, kita harus membaca banyak baca firman, karena dari firman inilah kita haus rohani kita itu terpenuhi saudara. Karena kita pun nggak boleh meminta berkat jasmani aja, tetapi kita juga meminta berkat rohani saudara. Yang paling perlu itu berkat rohani. Kalau kita nggak punya misalkan iman kita ecek saudara, Tuhan pun nggak bisa ya saudara masuk ke kerajaan surga kalau iman kita cetek. Tuhan itu mau iman kita itu besar, sebiji sesawi saudara. Sebiji sesawi aja itu kecil ya, biji sesawi itu kecil saudara. Iya, benih itu kecil saudara. Tapi Tuhan, kalau kata Tuhan, iman sebiji sesawi saja bisa memindahkan gunung kalau engkau percaya gitu kan saudara. Makanya di sini nggak boleh bimbang. Jangan seperti Petrus yang terombang-ambing saat dia berjalan di atas air. Nggak boleh saudara. Kita harus yakin 100% bahwa kuasa Tuhan itu 1000%. Karena kuasa Tuhan itu pasti nyata dalam kehidupan kita. Makanya kita jangan pernah kalau saudara misalkan udah hidup di zona nyaman, saudara harus bilang, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku. Karena hidup di dalam zona nyaman itu nggak enak saudara, karena kuasa Tuhan nggak mengalir. Karena malah Tuhan mengasih terus berkat, tapi kita lupa akan keselamatan itu. Kita dibuat lupa akan keselamatan itu. Makanya kalau kita punya masalah, kita harus bersyukur atas masalah itu. Karena hidup kita itu nggak begitu aja gitu. Kalau hidup begini aja ya bosen juga saudara, bosen aja karena kitanya menikmati tapi kita nggak melihat kuasa Tuhan. Itu sangat berbahaya saudara. Berarti artinya Tuhan nggak peduli dan nggak care sama kita gitu. Iya saudara. Jadi dulu saya pernah tanya saudara, saya pernah di zona nyaman ya saudara, tuh saya bosan, saya ngerasa bosan ya saudara, hidup saya bosan gitu dulu saudara, sebelum seperti ini saudara. Terus akhirnya saya tanyalah sama Tuhan Yesus ya saudara, Tuhan, apa yang kau mau dalam hidupku Tuhan, kata saya gitu saudara. Terus karena saya mengalami kayak kejenuhan gitu saudara. Terus akhirnya ya karena saya bertanya seperti itu, lalu Tuhan ngasih proses demi proses saudara dalam hidup saya saudara. Oh jadi begini, proses demi proses begitu saudara. Jadi kita tuh diajarin bagaimana caranya kita untuk mengenal Tuhan secara pribadi, karena di dalam pergumulan hidup itulah kita mengenal siapa Tuhan Yesus itu secara pribadi, siapa itu Bapa Yahweh Salam secara pribadi saudara. Jadi kita tidak boleh mengelak saudara kalau diizinkan. Tuhan itu memberikan izin saudara, mengizinkan segala sesuatu terjadi ke dalam hidup kita. Masa kita mau menerima yang baiknya saja saudara dari Tuhan? Masa kan kita tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan Yesus Kristus saudara? Seperti yang di kitab Ayub itu saudara kan, Ayub sudah berkata kepada istrinya, masa kan engkau mau menerima yang baiknya saja dari Allah, engkau tidak mau menerima yang buruknya dari Allah saudara. Jadi kalau saat ini saudara sedang sakit, saudara sedang mengalami himpitan hidup, pergumulan hidup, atau apapun itu saudara, rumah tangga atau apapun itu saudara, maka dari itu perbanyaklah hubungan pribadi sama Tuhan Yesus Kristus saudara. Kalau yang berumah tangga, datangkan Tuhan saudara, libatkan Tuhan dalam segala sesuatunya dalam rumah tangga itu saudara, agar Tuhan beracara dalam rumah tangga kalian saudara. Kalau nggak ada Tuhan, kalau nggak ada Tuhan akan hancur. Ada di firman-Nya di kitab ini saudara, sia-sialah orang yang membangun rumahnya tanpa Tuhan, kalau nggak salah itu. Yang untuk rumah tangga ya saudara, ada firman-Nya, sia-sialah kamu membangun rumah tanpa adanya landasan dari Tuhan saudara. Jadi kita harus apalagi masih baru saudara, rumah tangganya masih baru saudara, yang masih hangat-hangatnya gitu ya saudara. Jadi ya itu malah bagus itu saudara, karena mulai dari itulah
kita harus libatkan Bapak Yahweh sama suami saudara, biar tidak ada perceraian atau perpisahan dalam hidup pribadi lepas pribadi, dalam hidup rumah tangga orang tersebut, saudara. Kan Tuhan tidak menyukai perceraian, saudara. Jadi kalau bisa lebih baik kalau lagi sedang goncang-gancing rumah tangga itu, saudara, datang sama Bapak Yahweh sama Elohim, minta berdoa, saudara, kepada Bapak Yahweh sama Elohim, saudara. Jangan menyerah, saudara, tetapi berserah kepada Bapak Yahweh sama Elohim. Jangan menyerah, cerai aja gitu, tidak boleh, saudara. Tapi lebih baik, Tuhan tolong aku tidak mampu, aku tidak sanggup menghadapi pergumulan rumah tangga ini. Apa yang harus saya lakukan, saudara? Apa yang harus saya lakukan, Tuhan, gitu, saudara. Bilang, saudara, sama Tuhan. Tuhan itu senang, saudara, kalau kita berkomunikasi pribadi lepas pribadi, saudara. Iya, jadi Tuhan itu senang, saudara, kita curhat, kita ngobrol seperti bapak dan anak, saudara. Maka dari itu kita harus libatkan Tuhan dalam segala hal, saudara, agar Tuhan berkuasa dalam hidup kita, saudara, pribadi lepas pribadi, begitu, saudara. Nah, terus apa lagi, Dek? Jadi seperti itu, saudara. Dan kalau melibatkan Tuhan itu dalam segala sesuatu harus melibatkan Tuhan, baik dalam misalkan saudara bekerja, bersekolah, mau apapun, saudara, harus libatkan Tuhan, ya memang, karena hidup kita itu adalah anugerah, harus dipimpin oleh Roh Kudus, Yesus. Selain kalau nggak dipimpin berbahaya, saudara, karena jalan kita itu harus, memang manusia itu Salam brother and sister, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.